Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cahyani Afra dengan NPM 12 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai penyembuhan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik, Q-box, Peirce, dan Lyung-box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Di sini kita melakukan penyembuhan uji autokorelasinya menggunakan uji rantes. Jadi di sini ada faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Ada 4 faktor. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Di sini uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes ialah jika nilai Sykes-Tyler lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Sykes-Tyler lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Baik, kita langsung saja menuju ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita buka terlebih dahulu datanya. Kita buka seperti biasa dulu datanya. Kita klik file, open, lalu pilih yang data. Di sini kita ganti file of type-nya menjadi Excel. Lalu kita pakai contoh panel 1. Kita tunggu sebentar dulu ya teman-teman. Setelah loading, nanti dia akan muncul notification. Seperti ini, sudah ada opening Excel data source. Lalu kita oke. Lagi loading di sini, proses. Di sini sudah terlihat datanya. Kita mulai. Yang pertama, kita ke Analyze, kita ke Regression, klik yang linear. Ini langkah memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Dependennya kita masukin yang Y1, lalu untuk independennya kita masukin yang X2 dan X3. Ke statistik, pastikan estimate sama model fit-nya sudah terchecklist, lalu kita ke plots, yang Y kita masukin threshold, yang X kita masukin z-thread. Klik save, lalu bagian residual yang unstandardized kita checklist,
continue, kita klik OK. Pada bagian outputnya, di sini sudah ada tulisan self receipt menandakan bahwa nilai residualnya sudah muncul. Kita balik ke SPSS-nya. Di sini sudah ada nilai res satunya. Lalu kita melakukan uji ramtesnya. Kita ke analyze, kita ke non-parametric test, legacy dialogs, kita klik yang runs. Masukkan unstandardized res 1 ke tes variable list. Kita klik OK. Di sini hasil run test nilai seek to pilotnya 0,000 yang berarti di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa data panel yang kita gunakan terdapat autocall. Lalu sebelum melakukan penyembuhan pada uji autocall, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk melihat apakah data panel berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara kita langsung mentransform variabel Y1, X2, dan X3 ini menjadi ln. Kita klik transform, klik yang compute variabel, lalu di sini kita klik ln lalu di numeric expression ini kita cari di function group ln ini yang ini ya teman-teman, yang ln, lalu kita klik yang satu. Kita oke. Pada bagian output sudah tercompute ln Y1, kita lihat di SPSS-nya. Sudah ada juga nilai ln Y1-nya, kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan juga X3. Kita ke transform, compute variabel, ganti jadi X2, lalu kita ganti jadi X2 juga. Sudah ada nilai ln X2-nya. Yang terakhir kita transform X3. Oke. Di sini juga sudah ada nilai ln3-nya. Lalu dari nilai ln Y1, X2, dan X3 ini kita munculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Kita ke regression, klik linear, lalu dependentnya kita ganti jadi ln Y1. Untuk independennya kita ganti jadi ln X2 sama ln X3. Ini sudah aman, kita klik OK. Oke. Di sini sudah muncul nilai residual, lalu kita lakukan uji normalitas. Kita ke analyze dan parametric test, legacy dialog, klik yang one sample KS. Di sini yang unstandardized res 2 kita masukkan ke tes variable list. Kita klik OK.
Untuk hasil outputnya saya tampilkan. Jadi ini hasil output pengujian normalitas untuk data panel. Nilai situ Toiletnya 0,200 berarti di atas 0,05 yang berarti data panel ini berdistribusi normal. Lalu baru kita bisa melakukan penyembuhan pada data uji autocall yang menggunakan uji rantes. Kita kembali ke SPSS-nya. Baik, setelah sudah muncul tadi nilai res2-nya, kita ingin mentransform variabel ln ini menjadi leg. Jadi lny1, lnx2 dan juga lnx3 kita transform menjadi leg. Caranya kita ke transform, lalu klik compute variable. Di sini kita ganti, bukan kita ganti, kita tambahin leg underscore ln underscore y1. Lalu di sininya kita ganti kita klik leg, terus kita klik lny1. Terus kurung ya. Sudah seperti ini, kita oke. Ini sudah ada nilai leg lny1-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel x2 dan juga x3. Yang lnx2. Di sini nilai lnx2 juga sudah ada, variabel terakhir yang x3. Numeric expression jangan kita ganti lnx3. Pada bagian outputnya ini ketiga variabel seperti compute menjadi leg ln y1, x2 dan juga x3. Setelah itu kita ingin mencari nilai residual dari ketiga variabel ini. Kita ke analyze, kita ke regression, klik yang linear, lalu lny1-nya kita ganti jadi leg lny1. Untuk yang independennya kita ganti jadi leg lnx2 sama x3. Intinya sudah aman, sudah tertulis, lalu kita oke. Tunggu sebentar. Di sini sudah ada nilai res3-nya. Setelah itu dari nilai res3 ini kita naikkan lagi nilai res3-nya. Kita transform lagi nilai res3-nya. Kita ke transform, compute variable, lalu ini kita ganti jadi lex underscore res3. Ininya kita ganti di ini ya. Oke. Di sini sudah ada nilai reg res3-nya. Sudah seperti itu. Lalu
nilai leg res 3-nya ini kita masukkan di dependen sama independennya ini kita rubah, teman-teman. Jadi kita itu ingin menemukan nilai B pada tabel koefisien yang nantinya nilai B tersebut kita jadikan bahan untuk pengalian antara ln dan juga leg. Jadi di sini dependennya kita rubah, untuk yang dependen kita masukin nilai res 3-nya, lalu yang dependen kita masukin nilai leg res 3-nya. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini sudah aman semua. Lalu kita oke. Kita lihat hasil outputnya. Di sini lihat pada tabel koefisien. Tadi kan kita munculkan regressionnya nih di sini. Lalu kita lihat pada tabel koefisien kolom B, nilai leg res 3-nya 0,876. Nilai ini akan kita jadikan bahan untuk pengalian antara ln dan juga leg. Kita ke SPSS-nya. Kita mulai transform. Untuk langkahnya sama, kita ke compute variable. Lalu di sini untuk langkah pengalian kita target variabelnya kita ganti menjadi ln underscore y1 underscore y1 add. Lalu di numeric expression-nya kita klik yang ln y1 dikurang angkanya tadi itu 0,876 ya teman-teman, nilai B-nya. Jadi dikurang 0,876 lalu dikali sama ln y1. Ini seperti ini untuk tampilan numeric expression-nya. Lalu kita oke. Di SPSS-nya sudah terlihat nilai pengkalian antara ln dan juga leg. Kita ulangi untuk variabel berikutnya yaitu x2. Ini dikurang 0,876 dikali ln x2. Oke. Di sini juga sudah ada nilai pengkaliannya. Kita lakukan untuk variabel terakhir. ln x3 dikurang 0,876 kali sama leg ln x3. Oke. Sudah terlihat nilai pengkalian untuk leg dan ln x3. Sudah seperti ini, lalu seperti tadi kita munculkan nilai residualnya. Kita ke analyze, regression,
Lalu linear. Dependennya kita ganti menjadi ln Y1. Untuk like S3-nya kita ganti menjadi ln X2 dan ln X3. Oke. Ini sudah aman. Lalu kita klik OK. Saya akan memperlihatkan hasil outputnya. Ini kan hasil outputnya. Sudah kita kalikan tadi. Lalu kita lakukan uji rantesnya. Kita ke Analyze. Terus ke non-parametric test, regresi dialog, kita klik yang res. Nilai resnya tadi, yang res 5 ini, dijadikan bahan untuk pengujian autokorelasi dengan uji RANS. Nilai resnya masukin ke test variable list, lalu kita oke. Di sini ada hasil outputnya sudah ada. Baik, di sini nilai siklus pilot untuk uji rantesnya sebesar 0,429, yang dimana 0,429 ini dikatakan atau dilihat itu lebih besar dari 0,05 atau di atas 0,05. Jadi data panel yang kita gunakan sudah berhasil kita sembuhkan. Yang sebelumnya itu hasilnya itu 0,00 ya kalau nggak salah. Ya, jadi itu sebelumnya hasilnya 0,00 di ini ya. Jadi sebelumnya hasilnya 0,0 saya lihat. Oke, jadi di sini hasilnya 0,00. Ini ujian pertama kita untuk data panel menggunakan uji rantes. Jadi ini hasil yang pertama, terdapat autocall karena hasilnya di bawah 0,05. Lalu setelah dilakukan beberapa transform, hasilnya menjadi 0,429, berarti di atas 0,05. Jadi data panel yang kita gunakan sudah berhasil kita sembuhkan, jadi tidak terjadi autocall. Lalu materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai penyembuhan data pada uji heterokedasisitas ya. Ini di sini sudah terlihat ya PDF-nya, cuman dia masih loading teman-teman. Jadi belum bisa di scroll gitu, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke. Ini masih belum bisa nih teman-teman. Belum bisa di scroll ya. Oh ini udah. Ini ya. Penyembuhan data pada uji heterokedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero dalam model regresi ialah dalam kasus pengujian heterokedastisitas dengan uji Blattzar seringkali terdapat gejala heterokedastisitas. Berikut cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan juga uji White. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, dan juga lag. Lalu melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru
supaya sebaran datanya menjadi lebih bervariasi atau beragam. Yang poin ketiga ini membuang data yang outlier atau drop outlier. Baik, kita langsung saja ke SPSS-nya. Di sini ya, saya share. Ini SPSS baru, tampilan bukan menggunakan data yang tadi, tapi ini baru. Jadi kita buka lagi datanya dari awal. Kita klik open. Kita pilih yang data. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, kita buka lagi datanya. Oke, data panel juga ya. Kita tunggu notification-nya. Belum muncul di sini, nanti dia akan muncul notification-nya. Setelah muncul, kita klik OK. Ini sudah muncul, kita klik OK ya. Tunggu dulu. Jadi dia belum terbuka gitu datanya. Masih di halaman yang sama. Kita tunggu sebentar. Oke, saya akan share data yang tadi ya. Ini data yang tadi baru kita open ya. Oke, untuk melakukan penyembuhan uji hetero, kita cek dulu apakah terdapat hetero atau tidak. Pertama, kita munculkan nilai residualnya seperti biasa. Kita ke analyze, klik yang regression, linear, lalu dependennya Y1, independennya X2 dan X3. Di statistik, pastikan estimate dan model fit-nya terchecklist. Kita klik plots. Yang resid kita masukin ke Y, Z-part kita masukin ke X. Kita klik yang save. Di bagian residual yang unstandardized kita checklist supaya nilai resnya nanti akan muncul. Oke. Oke ya. Pada hasil outputnya, di sini sudah ada tulisan save receipt menandakan bahwa nilai residualnya sudah ada. Ya. Ini nilai residualnya sudah ada, lalu kita melakukan pengujiannya. Maksud saya setelah nilai res1-nya ini sudah ada, kita mengabsolutkan nilai res1-nya ini di bagian transform, lalu compute variabel. Di sini kita target variabel kita isi ABS underscore res1. Kenapa ABS? Karena kita ingin mengabsolutkan nilai res1-nya. Dari expression-nya kita cari ABS di function group. Kita masukin res1-nya. Oke. Jadi saya tunjukkan ya. Semoga sudah terlihat. Oke. Di sini sudah ada nilai ABS-nya. Oke, di sini sudah ada nilai ABS-nya. Sebentar. Ini untuk nilai ABS-nya, lalu nilai ABS ini kita munculkan regression-nya.
linear ya, analyze, regression, linear, dependentnya kita ganti jadi ABS 1. Sisanya sama, tapi pada bagian save kita uncheck list unstandardized-nya supaya nanti nilai S-nya tidak muncul lagi. Sudah saya uncheck list ya, oke. Kita menganalisanya melalui table koefisien. Kita lihat nilai signya. Untuk variabel X2, dia nilai signya itu 0,01. Yang dimana 0,01 ini di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk yang X2 ini, dia terdapat hetero. Tetapi untuk yang variabel X3 ini, dia nilai signya 0,890 yang dimana di atas 0,05. Jadi untuk yang X3 ini, dia tidak memiliki hetero variabelnya. Lalu kita lihat apakah variabel X2-nya ini terdapat data yang outlier yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada materi poin ketiga yang ini, apakah dia terdapat outlier. Sekarang kita tes ya, kita lihat apakah si yang variabel X2 ini terdapat hetero atau tidak dengan cara kita bentuk grafik itu, kita klik graph, lalu legasi dialog, kita klik yang bar, kita pilih yang simple, kita coba yang values of individual cases, kita define, lalu di bars represent ini kita masukkan X2 karena tadi yang terdapat itu X2. Kita klik OK. Di sini tuh grafiknya belum muncul ya teman-teman ya, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah ada grafiknya. Di sini terlihat jelas bahwa ada satu data yang outlier. Dia benar-benar tinggi banget dibandingkan dengan data-data lainnya. Lalu di sini juga ada yang rendah banget. Tapi kita melakukan drop outlier pada data yang tinggi ini aja nih. Kita lihat ya. Jadi itu data yang outlier ini ada di nomor 40. Ini kan 39, lalu ini 41. Nah, yang tinggi ada di data nomor 40. Jadi kita mau ngedrop outlier data 40. Kita balik ke SPSS dulu. Udah ada ya. Kita cari data nomor 40. Ini kita langsung drop di SPSS-nya aja. Kita clear. Ini kan sudah kita clear. Lalu kita cek setelah kita membuang data yang outlier atau ngedrop outlier, apakah hasilnya itu X2-nya tidak ada hetero atau tetap masih sama. Kita ke analyze lagi. Regression, linear. Ini masih sama ya, dependentnya abstrak 1, independen X1, X2, lalu ininya jangan di checklist. Residualnya jangan di checklist. Continue, oke. Oke, ini untuk hasil pengujian heterogenesitas pada data panel. Kita lihat di table koefisien bagian kolom C. Nilai X2-nya menjadi 0,53, yang dimana di atas 0,05. Jika sudah di atas, maka data ini tidak terdapat hetero untuk yang
variabel X2. Lalu untuk yang X3, dia juga 0,904, tidak terdapat hetero juga karena di atas 0,05. Jadi kita sudah berhasil melakukan penyembuhan data pada uji autokorelasi yang sebelumnya itu X2-nya itu 0,19, lalu setelah disembuhkan dengan cara mendrop outlier menjadi 0,53. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.